Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu cerita tentang seorang wanita yang bisa bertahan hidup dari penyakit kankernya, tetapi harus kehilangan nyawa di tangan asisten pribadinya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I wasn't myself. I can't count. It was just like I was mad. I was confused. I was angry, paranoid. It was like a feeling like I never had before. It was like, it felt like she was like my worst enemy, you know? So it's like, how do you go from somebody, you know, like a best friend, you know, to an enemy, you know? Linda Stein lahir pada tanggal 24 April 1945 di kota Manhattan, Amerika Serikat. Dia terlahir dengan nama Linda Adler dan tumbuh besar di keluarga kelas menengah. Dia memulai karirnya sebagai seorang guru sebelum akhirnya berhenti mengajar dan berpindah profesi. Saat itu dia dijodohkan dengan Seymour Stein, yaitu paman dari salah satu muridnya. Seymour sendiri adalah keajaiban di dunia industri musik dan dia memulai perusahaannya sendiri yaitu Sire Records. Pada tahun 1971, Linda dan Seymour menikah dan tinggal di apartemen dengan 9 kamar di Central Park West. Keluarga ini dikaruniai 2 orang putri, yaitu Samantha dan Mandy. Tetapi mempunyai anak tidak menghambat karir dari Linda. Dia tetap pergi berkeliling dunia dengan teman-temannya. Bahkan dalam salah satu perjalanan, dia bertemu dengan Reginald Dwight atau yang sekarang lebih kita kenal dengan nama Elton John. Pada tahun 1974, Linda bertemu dengan salah satu teman dekatnya yang bernama Danny Fields. Danny memberitahunya kalau ada satu band baru yang perlu dia lihat dan dengarkan musiknya. Linda datang bersama suaminya untuk melihat The Ramones tampil dan Seymour yang menyukai penampilan band itu langsung menandatangani kontrak dengan mereka. Penilaian Seymour tidak salah karena debut album dari The Ramones sangatlah sukses. Pernikahan Linda sendiri dengan Seymour telah merenggang selama bertahun-tahun. Mereka sering berdebat tentang masalah sepele seperti masalah sampo atau teman selebriti mereka. Kehidupan mereka menjadi semakin terpisah dan pernikahan itu harus berakhir pada tahun 1979. Namun mereka masih menjalin hubungan yang baik. Di saat yang bersamaan, Linda dan Danny juga membubarkan kerjasama mereka saat band The Ramones memutuskan untuk pindah ke manajemen yang baru. Kemudian Linda mencoba peruntungan menjadi seorang agen real estate untuk para bintang besar. Saat itu ada pengantin baru Billy Joel dan Christie Brinkley yang sedang mencari tempat tinggal. Linda menjual kepada mereka apartemen di daerah Central Park dan saat mereka bercerai, Linda juga membantu mereka untuk menjual apartemen itu ke penyanyi Sting seharga $4,8 juta. Pada tahun 80 dan 90-an, Linda membantu membeli dan menjual apartemen untuk banyak bintang besar seperti Madonna, Michael Douglas, Steven Spielberg, dan Elton John. Pada bulan Maret 1990, Linda bergabung dengan agen real estate Douglas Elliman, di mana dia menandatangani kesepakatan pembagian komisi hingga 65%. Dia juga mendapatkan kantor pribadi dan asisten pribadi. Pada pertengahan tahun 90-an, dia sudah mencapai $25 juta dalam penjualan 3 tahun berturut-turut. Itu adalah jumlah yang sangat besar untuk saat itu. Linda memang dikenal oleh rekannya sebagai pribadi yang keras. Dia kerap membuat bawahannya ketakutan dengan kata-kata kasar dan teriakannya. Kemarahannya ini seringkali membuatnya kehilangan bukan hanya kesepakatan kerja, tetapi juga persahabatannya. Ditambah di tahun 1994,
Linda harus menjalani mastektomi dan rekonstruksi payudara pertamanya, dan lagi-lagi menjalani mastektomi kedua di tahun 1996. Lama-kelamaan dia seperti bukan dirinya sendiri karena tidak bisa sepenuhnya bangkit setelah menjalani mastektomi itu. Di tahun itu juga, Linda didiagnosa menderita tumor otak, di mana penyakit ini menyebabkan perubahan suasana hatinya. Penyakit tumornya itu tidak perlu dioperasi, hanya membutuhkan pengobatan oral yang mempunyai efek samping bisa merubah suasana hatinya. Linda mempunyai seorang asisten pribadi bernama Natavia Lowery, seorang wanita kulit hitam yang berasal dari keluarga sederhana di Brooklyn. Natavia bekerja bersama Linda di apartemennya di daerah Fifth Avenue. Sampai suatu hari, Natavia tertangkap basah mengambil uang sebesar $30.000 dari Linda. Hal ini tidak dilaporkan Linda ke polisi, namun dia mengkonfrontasi secara langsung hal ini ke Natavia yang memicu kemarahan Natavia. Di balik keberhasilan dunia kerjanya, sayangnya usia Linda tidak panjang. Di tanggal 30 Oktober 2007, Linda ditemukan tak bernyawa di dalam apartemennya di Manhattan oleh putri bungsunya. Tubuhnya tertelungkup di ruang tamu penthouse-nya dan hoodie menutupi bagian kepalanya. Polisi awalnya mengira kalau dia terjatuh, tetapi setelah hoodie itu dibuka, terlihat kalau seseorang telah memukulnya dengan suatu benda yang berat. Namun tidak ada perhiasan yang hilang, juga tidak ada tanda serangan seksual yang terjadi. Juga tidak diketemukan adanya memar di tangan Linda yang menunjukkan kalau dia tidak pernah melawan balik si pelaku. Hasil pemeriksaan koroner menunjukkan kalau ini adalah kasus pembunuhan, karena adanya luka memar akibat benda tumpul di bagian kepala dan lehernya. Pemeriksa medis memperkirakan pukulan terjadi sebanyak 6-7 kali. Polisi melihat metode yang dilakukan sangatlah brutal dan tidak rapi, yang menunjukkan kalau ini tidak pernah direncanakan. Beberapa jam setelah penemuan tubuhnya Linda, polisi mewawancarai siapa saja yang berada di gedung itu. Ada sekitar 60 orang termasuk pekerja bangunan. Namun orang terakhir yang melihat Linda dalam keadaan hidup adalah Natavia. Dua nama pertama yang muncul sebagai tersangka adalah mantan pacar Linda dan seorang broker yang pernah bekerja dengannya. Tetapi status tersangka mereka dicabut dalam beberapa hari kemudian. Natavia juga dipanggil untuk diinterogasi dan polisi merasakan tekanan untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Kasus pembunuhan Linda menjadi sumber berita karena terjadi di apartemen mewah Fifth Avenue dan Linda termasuk orang penting di mana mempunyai banyak teman selebriti. Seminggu setelah kejadian, sebuah tabloid New York menerbitkan sebuah artikel tentang masa lalu Natavia, di mana masa lalunya ternyata pernah terlibat beberapa kali kasus pencurian. Teman sekolahnya menuduh Natavia mencuri identitasnya untuk mendapatkan kredit dari sebuah perusahaan telepon seluler. Artikel ini membuat wartawan lainnya bergegas ke rumah Natavia untuk mengkonfirmasi. Dan di tanggal 7 November, saat diwawancara seorang detektif, Natavia akhirnya mengakui semua yang dituduhkan kepada dirinya. Dan di tanggal 9 November 2007, Natavia Lowery ditangkap. Menurut pengakuannya, dia menghabisi nyawa Linda karena bosnya itu kerap meneriaki dan menindas dirinya. Dia telah ditindas secara fisik, rasial, dan terutama verbal. Juga dia mengklaim kalau Linda pernah menghembuskan asap dari marijuana ke arah mukanya dan mengucapkan kalimat yang rasis kepada dirinya. Namun dalam tubuh Linda tidak ditemukan adanya jejak marijuana. Bukti yang memberatkan Natavia adalah dia tertangkap kamera CCTV berada di apartemen Linda pada malam hari itu. Natavia juga menjawab panggilan telepon di ponselnya Linda, memberitahu penelpon kalau Linda tidak bisa menerima panggilan saat itu. Dia juga mencuri kartu ATM dan mengambil uang $800 pada malam hari itu setelah pembunuhan. Anggota keluarga korban dan terdakwa tersentak kaget saat jaksa menunjukkan foto otopsi wajah dan tubuh Linda yang dipukuli hingga tidak bisa dikenali. Sedangkan Natavia sendiri melihat foto-foto itu dengan tatapan kosong. Pada sidang pengadilan di tanggal 13 Desember 2007, keluarga Natavia mengganggu jalannya persidangan dengan menuduh putri dari Linda, yaitu Mandy, yang membunuh ibunya.
Jaksa menuntut hukuman maksimal 40 tahun hingga seumur hidup. Namun pada tanggal 3 Mei 2010, Natavia dijatuhi hukuman 25 tahun di penjara ditambah 3 tahun untuk kasus pencurian uang dari Linda. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!